Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Manajemen Risiko dan Asuransi, dan kita sudah sampai di pertemuan yang kedua, ya inisiasi yang kedua. Kita bahas mengenai manajemen risiko dan manajemen risiko perusahaan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kita bahas yang pertama dulu mengenai manajemen risiko. Ketidakpastian, ini ada yang menguntungkan, yang bernama peluang, ada juga yang merugikan, inilah yang bernama resiko. Nah, resiko di sini karena merugikan, maka resiko ini membutuhkan yang namanya manajemen risiko. Jadi harus dimanage agar tidak terlalu banyak merugi. Nah, faktor pendorong perkembangan manajemen risiko sendiri yang pertama adalah kompleksitas risiko, kemudian kondisi eksternal, dan ketersediaan produk pengelolaan risiko. Kita lihat yang pertama, kompleksitas risiko. Jadi apabila risiko semakin sederhana, maka semakin mudah. Sebaliknya, apabila semakin kompleks, maka pengelolaannya semakin susah. Untuk itu harus memasukkan faktor risiko di setiap kegiatannya. Contoh, risiko yang diperhitungkan dalam pembelian bahan baku. Yang pertama adalah probabilitas kehilangan atau kerusakan bahan baku. Kemudian probabilitas produk cacat dalam proses produksi. Nah, keduanya ini akan menyebabkan kenaikan harga produk produksi, harga pokok produksi, yang selanjutnya akan menaikkan harga pokok penjualan. Secara otomatis nanti harganya juga pasti akan naik apabila kita mengambil margin yang sama. Oke, untuk faktor eksternal ini menjadi peril atau penyebab risiko. Sebagai contoh, risiko pasar semakin besar apabila faktor ekonomi semakin berfluktuasi. Misalnya, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, gejolak politik, kemudian inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Nah, kesemuanya ini, faktor yang merupakan faktor eksternal ini harus diperhitungkan. Jadi perusahaan harus dapat menghitung risiko yang disebabkan oleh faktor eksternal ini. Atau bisa juga menyerahkan ke pihak lain yang ditunjuk. Yang ketiga adalah ketersediaan produk pengelolaan risiko. Nah, pada awalnya asuransi, tapi selain itu ada yang namanya manajer risiko yang memiliki tugas mengidentifikasi risiko, mengukur, dan menyeleksi produk asuransi yang cocok untuk mengelola risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko di dalam industri perbankan ini tertuang di dalam arsitektur perbankan Indonesia atau API yang menetapkan 6 pilar program untuk menciptakan industri yang sehat. Yang pertama adalah menciptakan struktur perbankan yang sehat. Yang kedua adalah menciptakan sistem pengaturan yang efektif, melaksanakan sistem pengawasan bank yang independen. Yang keempat, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing. Yang kelima adalah mewujudkan infrastruktur yang lengkap. Dan yang keenam, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen. Pengertian manajemen risiko yang dipakai, yang banyak yang dipakai adalah dari Reza Igor. Ya. Risk management is a process that identifies loss exposure faced by an organization and select the most appropriate
teknik for treating fast exposure. Jadi manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi exposure kerugian yang dihadapi oleh satu organisasi dan memilih teknik yang paling tepat untuk menangani exposure tadi. Tetap intinya adalah memanage ya. Klasifikasi tujuan manajemen risiko yang pertama adalah pre-loss objektif. Namanya pre-loss berarti sesuatu atau tujuan yang ingin dicapai sebelum terjadinya kerugian. Pre-loss berarti sebelum terjadinya kerugian. Di sini meliputi tujuan ekonomi, tujuan mengurangi kecemasan, dan tujuan memenuhi kewajiban hukum. Ya, jadi pre-loss objektif ini tujuan yang ingin dicapai sebelum terjadinya kerugian. Ya. Tujuan ekonomi kita bisa menggunakan asuransi misalnya untuk hal-hal yang memang dirasa penting. Jadi dari sisi keuangan, apabila terjadi loss atau kerugian atau apa namanya peril ya, maka di sini kerugian tersebut dapat diminimisasi. Kemudian tujuan mengurangi kecemasan ini ya yang jelas misalkan ya karena dalam keadaan tenang jadi karyawan atau mungkin manajemen yang jelas yang terlibat di dalam intern perusahaan itu tenang dari segi entah dari sisi keselamatan kerja atau dari sisi yang lain, maka di sini dia akan bekerja lebih produktif. Untuk tujuan memenuhi kewajiban hukum, ya misalnya terhindar dari protes konsumen, misalnya ini juga bisa ya ini untuk pre-loss. Jadi misalnya Anda memproduksi produk makanan. Nah, produk makanan tersebut dicantumkan expirednya kapan? Kenapa? Karena untuk menghindari keracunan. Jadi apabila produk makanan tersebut sudah expired, maka berakibat jelek ke konsumen. Oke, dari sisi kesehatan tentunya. Kemudian yang kedua adalah post-loss objective. Namanya post-loss objective berarti tujuan ini ingin dicapai setelah terjadi kerugian. Kelangsungan hidup. Jadi dalam artian apabila terjadi loss atau kerugian ya, maka perusahaan masih bisa tetap melanjutkan aktivitasnya. Jadi kelangsungan hidupnya bisa terjamin. Kemudian keberlangsungan operasional berarti perusahaan masih mampu beroperasi seperti normal seperti biasa ya walaupun mungkin terpaksa lebih sedikit berkurang operasionalnya tapi tetap bisa melakukan keberlangsungan operasional. Stabilitas pendapatan dalam artian masih mampu mendapatkan laba. Jadi kalau apabila labanya tinggi, nanti hubungannya ke saham. Apabila itu berbentuk PT. Jadi saham yang ada di pasar nilainya pasti akan lebih tinggi daripada apabila perusahaan tersebut bangkrut. Jadi untuk stabilitas pendapatan ini sangat berpengaruh kepada nilai dari perusahaan tersebut. Pertumbuhan perusahaan ya. Pertumbuhan perusahaan ini juga berpengaruh pada saham. Apabila pertumbuhan tinggi, maka sahamnya pasti akan tinggi nilai. Kemudian tanggung jawab sosial. Dalam artian di sini setelah walaupun di sini sudah terjadi post-loss sudah terjadi loss ya. Di sini si perusahaan masih bisa menanggung dia masih bisa bertanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi ya misalnya mungkin bisa dengan meredam misalnya terjadi masalah terjadi misalnya seperti tadi produk makanan berarti di sini kemungkinan expired nah ini kalau pro-loss kan berarti kan ada tanggal expired tapi apabila tidak berarti di sini kan terjadi post-loss objektif ya berarti mungkin ada konsumen yang kemudian dia terjadi apa-apa dalam kesehatannya akibat dari expired produknya. Nah ini masih bisa dicover oleh si perusahaan. Ini namanya tanggung jawab sosial. Misalnya juga antara lain dari
polusi misalnya, ini post loss objektif, tapi memang lebih susah ya dalam prakteknya. Perusahaan lebih suka ke pre-loss objektif, walaupun ini juga tetap harus di-cover. Kenapa? Kalau pre-loss objektif ini akan lebih bisa dikendalikan daripada post-loss objektif. Kenapa? Karena memang kalau sudah terjadi gejolak atau apa, di sini akan lebih susah. Oke, manfaat manajemen risiko yang pertama adalah memberi sumbangan langsung pada laba perusahaan. Kenapa? Di sini, misalnya, di sini ada nggak ya? Oke, contohnya, memperbesar laba karena turunnya biaya akibat ketepatan perhitungan risiko atau kerusakan kehilangan bahan baku. Misalnya perusahaan yang beroperasi dengan menggunakan job order costing, jadi ini perusahaan beroperasi ini berdasarkan pesanan, misalnya ya. Kemudian dia misalnya ada pesanan sebanyak 1.000 piece. Nah, ini harus diperhitungkan. 1.000 piece ini di job ordernya membutuhkan bahan baku berapa. Nah, apabila probabilitas ini tidak diperhitungkan, maka bukan tidak mungkin pada saat terjadi customer ini datang kemudian mau mengambil barangnya atau nanti pada saat deadline harus diantar ke si konsumen, maka kuantitas produksi itu tidak seperti yang ada di kesepakatan jual beli. Nah, ini bisa si customer itu bisa melakukan komplain bahkan untuk membatalkan. Nah, ini kan terjadi sesuatu yang luar biasa yang merugikan. Namun apabila ini misalnya kerusakannya misalnya taruhlah kemungkinannya 2%, nih kalau di dalam praktek perusahaan ini selalu ada ya. Jadi kemungkinan ibaratnya cadangan ya. Persentase atau probabilitas ini dipakai atau diperhitungkan dan kemudian di-cover dengan menggunakan cadangan. Jadi apabila di dalam job ordernya itu setelah dihitung, totalnya itu membutuhkan misalnya 1.000 meter untuk atau 1.000 kilo misalnya. Nah, ini dengan adanya probabilitas ini untuk yang cadangan ini berarti harus dilebihkan 2%-nya. Jadi 2% dari 1.000 berapa? 20 ya. Berarti yang dibeli adalah 1.020. Karena untuk mengcover ini namanya perhitungan risiko untuk kerusakan atau kehilangan bahan baku. Ya. Kemudian yang kedua adalah memberi sumbangan tidak langsung pada laba perusahaan. Sebagai contoh, aman dari kecelakaan kerja membuat karyawan lebih produktif sehingga laba perusahaan juga akan naik. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kelangsungan hidup dan kegagalan perusahaan. Sebagai contoh, pengelolaan risiko yang baik dapat menghindar dari kondisi illiquid sehingga terhindar dari kegagalan. Kenapa? Karena likuiditas perusahaan ini sangat menentukan kelangsungan atau kelancaran operasional perusahaan. Perusahaan bisa tidak solvable, tapi yang namanya liquid itu harus terjaga. Jadi likuiditasnya harus dalam keadaan baik ya. Dengan demikian, karena kalau likuiditas kan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dalam jangka pendek atau membayar kewajibannya dalam jangka pendek. Jadi apabila ini terganggu secara otomatis akan mengganggu operasional perusahaan. Ya. Contoh CA per CL, current asset per current liabilities. Ini contoh dari unsur dari likuiditas. Kan kelihatan banget ya. CA per CL apabila sampai CA per CL itu kurang dari 100, berarti artinya aktiva lancar ini tidak bisa mengcover tidak bisa menjamin aktiva bukan aktiva ya, tidak bisa menjamin hutang lancar. Ini berarti akan mengganggu operasional utama perusahaan. Ya, Mike? Kita masuk ke manajemen risiko perusahaan. Oke. Untuk manajemen risiko perusahaan, di sini ada yang namanya infrastruktur,
dan proses manajemen risiko. Jadi elemennya di sini ada dua, ada infrastruktur dan proses manajemen risiko. Nah, infrastruktur atau prasarana di sini terdiri dari prasarana lunak, misalnya budaya risiko dan dukungan manajemen. Ada juga prasarana keras, yaitu teknologi informasi misalkan, dan prasarana fisik lainnya. Sebagai patokan yang namanya prasarana lunak, hubungannya ke dalam manusia itu sendiri, atau apa namanya dari diri karyawan. Nah, ya berarti tingkah laku. Nah, tingkah laku dari karyawan itu sendiri. Budaya risiko, misalnya perusahaan di sini lebih lebih terbiasa untuk memperhitungkan risiko, ya. Nah, ini dukungan manajemen juga sama ya. Dukungan manajemen ini merupakan prasarana lunak karena hubungannya dengan perilaku organisasi. Nah, itu tepatnya. Oke. Kemudian prasarana keras ini teknologi informasi komputer misalnya, ya. Prasarana fisik lainnya itu misalnya gedung, ya, kenyamanan karyawan dalam melakukan pekerjaan di dalam gedung. AC misalnya, kenapa kok banyak kantor-kantor yang ber-AC walaupun dari segi apa namanya dari segi kosnya itu akan menambah apa namanya biaya yang lebih tinggi dari listriknya, tapi karena biaya yang dikeluarkan dari penggunaan AC itu akan jauh lebih rendah daripada produktivitas yang dihasilkan. Makanya di sini ada prasarana keras ini juga dibutuhkan. Oke. Kemudian ke prasarana lunak dan keras ini akan dari sini akan digunakan untuk perencanaan. Jadi melakukan penetapan tujuan, misi, target, kemudian penyusunan kebijakan, prosedur, jadi namanya planning ya. Planning, executing atau pelaksanaan ini adalah fungsi manajemen ya. Planning, executing ini pelaksanaannya dengan mengidentifikasi dan mengukur risiko. Manajemen risiko ada yang asuransi, diversifikasi, hedging, dan sebagainya. Nah, di sini jelas memanage risiko. Kalau identifikasi dan pengukuran risiko, ini menduduki tempat pertama. Kenapa? Karena di sini pertama kali dulu tahu dulu risikonya itu apa dulu, diidentifikasi, dikumpulkan, kemudian diukur. Kira-kira bisa tidak ya risiko tadi diatasi, ya, diukur kira-kira. Kalau seandainya ini terlalu berat misalnya, ini di daerah rawan kebakaran, secara otomatis kita mendingan dilempar kemana, ke perusahaan lain, jadi kita menggunakan asuransi kebakaran misalnya seperti itu. Untuk manajemen risiko di sini bisa menggunakan asuransi, diversifikasi produk ini juga salah satunya. Ini merupakan apa namanya proses manajemen risiko dalam pelaksanaannya ya. Kita misalnya memproduksi satu produk dengan memproduksi banyak produk itu beda ya. Kalau memperbanyak produk, apa jenis produk yang kita jual, yang kita produksi kemudian kita jual, berarti apabila satu produk di situ sudah mencapai life cycle of product sudah off ya, sudah turun ya, sudah down. Ini kan kalau produk itu kan ada life cycle of product dari mulai perkenalan, kemudian pertumbuhan sampai nanti ada maksimal, kemudian dari maksimal nanti akan turun. Nah, di sini apabila kita menggunakan diversifikasi, jadi lebih dari satu produk, apabila produk A misalnya turun, maka di situ produk B akan menyusul. Jadi otomatis produk A turun tak masalah, karena produk B bisa mengganti posisinya di pasar. Berarti otomatis bisa memindahkan uang konsumen ke uang perusahaan. Begitu kira-kira ya. Hedging ini juga bisa. Hedging ini apa ya? Hedging ini adalah perlindungan dari nilai perusahaan ya. Hedging itu banyak, bisa juga misalkan dari saham juga bisa ya. Hedging dari saham, bagaimana kita melindungi apa nilai saham itu agar tetap tinggi, ini dari segi pelaksanaannya ya.
Ini diperhitungkan juga di sini untuk pengukuran risikonya. Risiko misalnya risiko dari turunnya pasar, apa namanya, harga pasar saham. Itu bagaimana caranya? Itu bisa dengan menggunakan apa sih namanya, switch up down, switch up ya di sini. Jadi apa namanya, pemecahan harga saham atau penggabungan pemecahan kuantitas saham yang ada di pasar dari satu menjadi dua, itu stock split up namanya ya. Tapi kalau dua jadi satu, jadi dua saham itu dijadikan satu, dianggap atau diakui menjadi satu, berarti itu stock split down yang seperti ini ya. Apabila harga pasar saham terlalu rendah, berarti kita harus bagaimana caranya biar kuantitas yang beredar itu yang ada di pasar itu turun. Berarti kita harus tarik ke bawah atau soft switch down gitu lah. Seperti itu caranya ya. Ini hedging. Kemudian pengendalian, planning, kemudian activity, kontrol di sini. Nah, ini bisa menggunakan evaluasi, pelaporan, komunikasi, umpan balik. Jadi kita evaluasi ya, apakah risiko tersebut bisa memperkecil, nih jelas tujuannya kan untuk melindungi, jadi memperkecil dari kerugiannya ya. Bagaimana untuk melaporkannya di komunikasi dan umpan baik. Nah di sini hal ini bisa memaksimisasi nilai perusahaan. Jadi mulai dari planning, equity, kontrol, ini bisa memaksimisasi nilai perusahaan. Oke, Max. Untuk prasarana lunak ya tadi sudah ya. Contoh budaya risiko ya. Contohnya ini adalah rencana peluncuran produk baru di sini. Kita harus perhatikan di sini ada gambar aspek risiko, ada strategic management, ada operasional ya, ada risk manajemen. Nah, di sini harus saling terkait ya. Apakah produk tersebut memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan laba pada perusahaan? Ini dalam menyusun strategi ini harus bisa menjawab yang ini ya. Kemudian dari sisi operasional manajemen ya, bagaimana memproduksi produk tersebut dan bagaimana pemasarannya, ini operasional. Jadi ini ada awalnya strategic management, kemudian di sini baru operasionalnya, bagaimana memproduksi, bagaimana pemasarannya, bagaimana sekarang yang ketiga, risiko apa yang mungkin muncul, apakah risiko dapat dikendalikan perusahaan atau tidak, seperti itu. Next, kita lanjutkan untuk prasarana lunak lainnya. Contohnya adalah dukungan manajemen. Kebijakan top manajer yang berkaitan dengan manajemen risiko. Jadi, di sini yang contoh yang menjadi tujuan yang menjadi dukungan manajemen adalah kebijakan top manajemen. Jadi, dia mengeluarkan peraturan atau kebijakan apa yang jelas ini berkaitan dengan manajemen risiko yang tujuannya adalah untuk mengurangi risiko, menanggulangi atau melindungi apa gitu yang jelas ya. Ini adalah dukungan dari manajemen. Juga partisipasi top manager dalam program manajemen risiko. Next, untuk prasarana keras, ini teknologi informasi, software untuk meminimisasi risiko kesalahan atau human error. Sebagai contoh, kenapa kalau di sebuah perusahaan itu ada kasir, di sini ya contohnya ya. Kenapa kalau di banyak perusahaan itu menggunakan pakai jardis, jadi apa namanya jaringan informasi yang begitu waks ya. Kenapa? Karena ini untuk meminimalisasi risiko atau kesalahan atau human error. Jadi bisa dibayangkan ya apabila dipakai menggunakan manual, Excel saja, Excel itu sudah merupakan apa namanya ya, Excel itu kelihatannya itu sudah computerized, tapi belum. Kenapa? Karena belum menggunakan program. Jadi softwarenya hanya merupakan software Office saja. Memang Excel bisa meminimisasi risiko kesalahan, tapi dari sisi yang lain itu belum bisa menggunakan semacam jaringan, ya. Jadi sebagai contoh
apabila terjadi penjualan. Jadi semuanya sudah merupakan sebuah jaringan teknologi informasi ya. Apabila terjadi pembelian, maka bagian pembelian akan menginput. Nah, akan menginput faktur ya. Berarti di situ akan ada persediaan yang bertambah secara otomatis. Karena pada saat itu si bagian pembelian, jadi pada saat dia membeli, kemudian barang datang, ya otomatis di entry ya. Nah, biasanya kan barang datang bersama faktur dan surat jalan. Nah, di situ di entry. Nah, setelah di entry, secara otomatis si persediaan tadi akan naik ya. Nah, persediaan ini naik nanti akan karena bisa diakses sama yang lain ya. Berarti mungkin di bagian gudang itu sudah terupdate atau mungkin salah satu apakah si bagian purchasing ataukah bagian gudang yang menginput ya, tapi tidak boleh redundant. Yang jelas input dilakukan hanya satu kali. Nah, apabila terjadi penjualan, berarti produk tersebut begitu nanti si kasir dia sudah enter yes, jadi artinya nanti barang tersebut sudah terjual, berarti secara otomatis persediaan tadi akan turun gitu ya. Nah, secara otomatis juga nanti si kasir juga akan memilih apakah ini dibayarnya pakai cash ataukah pakai bank misalnya, ataukah pakai kartu kredit atau yang lain. Nah, ini juga akan beda lagi di sini, ataukah mungkin pakai faktur, jadi merupakan penjualan kredit. Nah, ini juga bisa terintegrasi sedemikian rupa hingga ini akan meminimalisasi kesalahan atau resiko atau yang namanya human error ya. Di samping itu, di samping human error bisa juga meminimisasi terjadinya sesuatu tindak yang tidak diinginkan ya. Oke, next. Selanjutnya, prasarana fisik lainnya, ruang kerja yang aman dan nyaman misalnya ya. Ini akan meningkatkan produktivitas. Oke, kita lanjutkan mengenai penerapan manajemen risiko ya. Agar efektif, perusahaan minimal menerapkan 4 pilar. Yang pertama, melaksanakan tata kelola manajemen risiko perusahaan sesuai praktek terbaik ya. Tata kelola ini hubungan antara top manajemen bahkan sampai keseluruhan dari struktur organisasi dari perusahaan dengan manajemen risiko ya. Oke. Kemudian menyediakan kerangka manajemen risiko yang memadai, ya tidak hanya dari tata kelola saja, tapi kerangkanya juga harus kita siapkan ya. Apakah itu menggunakan asuransi misalnya atau menggunakan yang lain. Jadi sudah kelihatan kerangkanya. Kemudian yang ketiga adalah mengupayakan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, kemudian pemantauan, pengendalian, serta menyediakan sistem informasi manajemen risiko secara memadai dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan baik secara kuantitas maupun kualifikasi sesuai kebutuhan ya. Jadi mulai dari identifikasi, pengukuran dan seterusnya ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern ini sebenarnya kalau dilihat dari audit ya, di situ auditing, SPI, sistem pengendalian intern atau SPI ini bisa melindungi harta perusahaan ya yang dimiliki perusahaan, juga ada yang namanya pengendalian untuk melindungi kepatuhan, jadi agar tetap patuh ya. Sebenarnya untuk yang sekarang ini, untuk yang uji kepatuhan ini bisa dilakukan tindakan preventif dengan menggunakan yang tadi software yang tepat ya. Contoh ya, ini bukan menurunkan sesuatu ya, yang menggunakan software yang siap beli, yang siap pakai, yang kita beli misalnya ya, software dari keuangan itu belum tentu cocok. Karena apa? Karena kalau software yang sudah jadi itu kan di entry setiap saat di input, terjadi transaksi keuangan di input, tapi tidak sampai menggunakan jaringan
seperti dalam menggunakan software yang benar-benar dibuat untuk jaringan. Jadi menggunakan satu program tertentu, Java misalnya ya. Jadi semuanya bisa saling kait terkait. Apabila di bagian pembelian nanti entry atau bagian gudang entry, secara otomatis nanti persediaan akan naik. Apabila bagian penjualan nanti kemudian entry, berarti terjadi transaksi penjualan, maka berarti di situ terjadi persediaan akan turun, kemudian cash akan naik apabila terjadi apabila pembayarannya dengan menggunakan cash atau Bank BCA, Bank Mandiri misalnya. Nah, itu cash Bank BCA, cash Bank Mandiri, cash Bank BRI dan seterusnya. Karena masing-masing dari dari perusahaan itu memiliki cash, tidak hanya cash on hand saja, tapi cash bank gitu. Oke ya. Ini untuk penerapan manajemen risiko. Ya, ini juga salah satu cara untuk meminimisasi kesalahan ya. Jadi untuk SPI ini banyak sekali ya contoh-contohnya ya yang dilakukan di perusahaan. Kenapa perusahaan mendapatkan penjualan hari ini? Nah, besok paling lambat itu harus sudah disetor ke bank ya. Karena ini memang sudah merupakan salah satu kebijakan dalam SPI ya, dalam sistem pengendalian intern. Kenapa? Mungkin saja perusahaan tadi memiliki cabang yang banyak mungkin, tapi dia menggunakan sentralisasi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pentingnya SPI, sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Oke, next. Untuk penerapan manajemen risiko, yang pertama kita lakukan adalah identifikasi risiko ya. Nah, ini yang kita identifikasi risiko. Jadi kita harus melindungi properti yang diidentifikasi ini, melindungi properti ya, ada liabilitas atau liability, personal exposure ini sebelum terjadinya peril ya. Jadi properti misalnya sebelum terjadinya kerugian ini kita lindungi misalnya dari kebakaran. Berarti kita menggunakan asuransi kebakaran misalnya. Ini contoh properti ya. Liabilitas. Nah, di sini ada yang namanya liabilitas itu utang. Jadi kemungkinan liabilitas ini bukan kita yang tidak bayar, tapi terbalik ya. Bad debt. Bad debt itu berarti bad debt, utang yang jelek, artinya piutang kita yang kemungkinan tidak tertagih. Nah, salah satunya kita pada saat akhir tahun kita memunculkan atau kita membuat adjustment ya, kerugian yang tidak tertagih, jadi kerugian piutang atau biaya kerugian piutang yang tidak tertagih diperkirakan misalnya 10% dari piutang misalnya, berarti 10% itu kita anggap kita masukkan sebagai biaya, itu untuk liabilities ya, berarti nanti biaya kerugian piutang itu masuk ke rugi laba ya. Kemudian sementara cadangan kerugian piutang nanti masuknya ke neraca akan mengurangi besarnya piutang bersih. Sedangkan biaya kerugian piutang ini merupakan biaya, berarti akan mengurangi yang jelas dikelompokkan sebagai biaya, berarti akan mengurangi pendapatan. Oke. Ini untuk salah satu cara untuk untuk mengidentifikasi risiko. Jadi kita kira-kira berapa sih probabilitas kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Ini juga sama properti. Probabilitas kebakaran itu ada berapa? Kayak ini bisa dihitung ya, banyak sekali caranya. Menggunakan statistik biasanya ya. Kemudian personal exposure ya, ini dari karyawan sebagai contoh nih karyawan kita karena operasionalnya mungkin sedikit membahayakan, makanya di sini untuk melindungi personelnya, karyawannya, kita menggunakan yang namanya
kecelakaan kerja ya, BPJS lah yang paling gampang ya. BPJS kenapa pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan BPJS walaupun mungkin bisa menggunakan yang lain ya, asuransi yang lain, tapi wajibnya adalah BPJS untuk perusahaan untuk karyawan. Jadi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sakit misalnya, itu bisa di cover ya. Tapi kalau kecelakaan ada juga, tapi mungkin tidak masuk ke dalam BPJS. BPJS hanya untuk kesehatan saja. Tapi yang lain, misalnya terjadi terjadi dia sampai cacat dan nggak bisa kerja, nah itu tidak di-cover dalam BPJS. Oke, di personal exposure ya. Jadi sebelum terjadinya peril atau kerugian, ini kita sudah melakukan identifikasi dulu ya, identifikasi berapa persen lah kira-kira probabilitas dari terjadinya peril itu berapa. Oke. Kemudian evaluasi dan pengukuran risiko. Ini ada dua dimensi. Yang pertama frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi. Kalau tadi kan kita kumpulin dulu di sini ya. Nah sekarang untuk evaluasi dan pengukuran, kalau sudah dikumpulkan, kira-kira apa sih yang menjadi peril ya? Nah di sini kita evaluasi untuk risikonya ya, frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi ya. Ini bisa dilihat dari masa lalu misalnya ya, dari periode-periode yang lalu misalnya terjadi kerugian kerugian piutang, artinya piutang yang tidak tertagih adalah sekian persen. Ini bisa seperti itu ya. Ini apabila kita menggunakan liabilities ya. Tapi tidak hanya ini saja dan lain-lain ya. Kemudian jumlah kerugiannya itu berapa ya. Oke, next, keparahan apa kerugian itu ya. Dari frekuensi tadi kira-kira parah enggak sih ya. Oke, mungkin terjadi taruhlah kalau terjadi resiko yang murni, kecelakaan yang murni ya, misalnya dari dari gempa misalnya atau banjir ya, kira-kira parahnya bagaimana ya, sehingga kita bisa mengukur resiko tadi. Next, pengelolaan resiko. Caranya penghindaran, bisa kita hindari resiko tadi ya. Penghindaran itu banyak ya, artinya penghindaran itu salah satunya seperti yang tadi dicontohkan ya, contoh bahan baku, mendingan kita tambahkan untuk yang daripada kita nanti rugi ya, berarti kita tambahkan dengan menggunakan cadangan. Jadi pembelian bahan baku ditambahkan misalnya ini ya, ini penghindaran, ini berarti untuk menghindari terjadinya komplain dari konsumen. Oke. Kemudian ditahan, retention ini juga bisa. Ini resiko bisa kita tahan ya, caranya seperti tadi bisa pre-loss ya, ada yang post-loss ini retention ya. Ini ya ditahan ya. Diversifikasi tadi sudah ya, jadi diperbanyak diversifikasi. Kita melakukan bisnis, ini membuka bisnis kita, misalnya taruhlah konglomerat, kita mau bisnis, kita lihat dulu apakah bisnis tadi fokus ke satu atau banyak. Dari sisi resiko ya, itu kita harus diversifikasikan. Jadi kita alokasikan modal kita untuk banyak bisnis. Jadi apabila satu bisnis bangkrut misalnya, turun ya, nanti bisnis yang lain pasti akan naik. Jadi ada yang namanya subsidi silang. Ini diversifikasi atau ditransfer ke pihak lain. Ya, kalau ini semuanya tergantung dari resikonya itu semacam apa ya. Jadi bisa ditransfer ke pihak lain. Ya, misalnya biasanya untuk yang asuransi kebakaran itu ditransfer ke pihak lain. Kalau banjir itu jarang ya. Kenapa? Karena jarang perusahaan yang mau. Ya, kalau dilihat dari mana? Dilihat dari resikonya sekarang ini. Kalau memang perusahaan tersebut ada di daerah banjir, perusahaan asuransi angkat tangan, belum itu mau. Tapi entah ya, ini kabarnya ada isu entah hoax atau apa. Kenapa si Jakarta ini mau pindah Kalimantan? Kabarnya menjadi lautan, ya. Walaupun kalau menurut saya pribadi tidak, tapi dari sisi dari sisi geologi dan lain-lain, ya,
itu kemungkinan iya, karena lempengnya di atasnya tipis, di bawahnya air ya. Tapi kalau saya tetap tidak seperti itu pemikirannya ya, wallahu ya, kalau saya bagaimana saja, bagaimana Tuhan ya, Tuhan tetap bagaimana begitu Tuhan. Manusia itu boleh meramal dengan ilmu yang setinggi langit, tapi tetap ada sesuatu yang tidak bisa, yang menentukan tetap Tuhan. Tidak bisa manusia menentukan apa-apa ya. Oke, Mbak. Nah, sudah selesai. Ternyata sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan lupa yang belum mengerjakan di sesi satu ya, diskusi di sesi satu dan diskusi dua ini sekarang ini ya. Saya harap jangan sampai lupa ya, sedikit menjadi bukit, tetap bersama saya di Tuton ya, di Tuton ADBI 4211 manajemen risiko dan asuransi. Oke, sehat-sehat selalu ya.